Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Di video kali ini saya akan menjelaskan tugas pertama kalian, yaitu berkaitan dengan gambar teknik secara manual ya. Jadi selama nanti sampai ke pertemuan 6, kita nanti akan menggunakan metode manual ya. Nah, kali ini di tugas ini nanti dikerjakan menggunakan pensil ya. Ukuran kertasnya sesuai yang saya sampaikan kemarin, yaitu ukurannya adalah A3 ya. Jadi A3 itu ukurannya 29,7 kali 42. Jadi kalau A4 itu kan separuhnya ya. 21 kali 29,7. Nah, kita akan menggunakan kertas A3. Jadi akan kita bahas satu persatu ya. Mulai dari 1A dulu ya, evaluasi 1A. Jadi nanti teman-teman itu langkah awal yang pertama kali teman-teman lakukan adalah membuat garis tepi ya. Ukurannya adalah 1 cm. Ya, semua. Nanti menggunakan garis tepinya 1 cm. Nah, kemudian setelah itu teman-teman buat stuklisnya. Ya, nanti ukuran stuklisnya detailnya akan saya sampaikan di akhir ya. Jadi nanti setelah membuat garis tepi, kemudian membuat stuklis, nah teman-teman nanti bisa mulai mengerjakan ya. Yang pertama adalah membuat berbagai macam huruf ya dari A sampai Z. Kemudian mengerjakan atau menggambar angka dari 1 sampai 10. Nah, setelah itu selesai, nanti membuat garisnya. Garisnya ini ada 3 macam. Ya, yang pertama adalah garis lurus. Ini tinggal nanti pakai penggaris gitu ya. Paralel ini sama panjangnya. Kemudian adalah garis strip ya. Kemudian adalah strip dot ya. Dash dot gitu ya. Nah, berapa ukurannya, artinya panjangnya berapa, ini tidak saya berikan detailnya, teman-teman bebas ya. Boleh mencontoh seperti ini ya, artinya paling enggak sama gitu ya, ukurannya itu sama ya, dari sisi sebelah kiri sampai sebelah kanan itu nanti sama. Nah, kemudian ini nanti dikerjakan menggunakan pensil. Jadi nanti teman-teman membuat dulu ya, kalau kan kerapian itu menjadi salah satu poin penilaian. Jadi nanti biar jaraknya sama itu di garis tipis-tipis dulu ya. Di garis biar apa? Biar nanti ukurannya atau jaraknya itu sama ya. Nah, nanti apakah harus seperti ini? Boleh teman-teman agak berbeda ya. Kalau nanti misal di sini saya mencontohkannya M-nya di sini. Jadi nanti teman-teman boleh N-nya itu di enter atau di masukkan di baris kedua gitu ya. Jadi M kemudian putus N O P sampai Z. Nggak masalah ya, nggak harus sama nggak masalah. Kemudian garis ini mencerminkan apa? Kalau nanti di electrical gitu ya, itu nanti mencerminkan bahwa ini adalah penghantar fase gitu ya. Ada garis lurus ini menandakan bahwa itu penghantar fase. Kemudian yang dash ini itu mengindikasikan bahwa dia itu adalah penghantar netral. Dan yang terakhir dash dot di situ dia nanti menunjukkan bahwa dia merupakan grounding atau penghantar ground ya. Jadi ada fase, netral dan ground. Kalau secara warna ini kalau di wheel yang 2010 yang lama itu ya, warnanya itu merah, biru, kuning, hijau. Tetapi yang wheel baru itu nanti agak berbeda ya. Dia menggunakan warna abu-abu, coklat, hitam. Jadi nanti akan kita bahas di pertemuan yang membahas terkait dengan masalah penghantar gitu ya. Nah, kemudian setelah selesai teman-teman nanti membuat satu gambar lagi yang hampir sama, tetapi di sini hurufnya itu dibuat miring ya. Jadi kalau yang evaluasi 1A itu tegak, kalau yang evaluasi 1B itu miring ya. Hurufnya miring,
kemudian angkanya juga miring, dan yang ketiga itu nanti teman-teman membuat arsiran. Nah, di sini ukurannya per kotak itu adalah 30 kali 20 mili ya. Jadi kalau nanti senti berarti 3 kali 2 senti. Jadi teknik menggambarnya nanti senyaman teman-teman ya. Bisa nanti membuat kotaknya dulu ukuran 3 kali 2 sebanyak 3 kali, atau membuat satu dulu 3 kali 2 kemudian dibuat arsirannya menyesuaikan dengan contoh ya. Jadi nanti arsiran ini harus sesuai ya teman-teman ya. Ada 3 jenis arsiran yang harus kalian kerjakan. Ya, jadi saya ulangi nanti menggunakan pensil, kemudian di sini kalau teman-teman perhatikan di sini nanti gambarnya itu di bold ya. Jadi tidak hanya sekali garis, sekali gambar, tapi nanti setelah selesai satu atau semua dulu kemudian baru di bold ya. Nah, kemudian terkait ukuran stuklis, ini ukuran stuklisnya. Jadi nanti PDF dari tugas ini saya share biar teman-teman nanti bisa mengamati lagi ya. Jadi ukuran stuklisnya itu totalnya adalah 18,5 cm atau 185 mili dikalikan 28 mili atau 2,8 cm ya. Jadi nanti teman-teman menyesuaikan stuklisnya seperti ini ya. Jadi di tiap gambar baik manual maupun menggunakan software nanti ukurannya sama stuklisnya ya. Jadi ada judulnya nanti disesuaikan apakah evaluasi 1A ya, evaluasi 1A atau evaluasi 1B ya. Kemudian di sini JPTE kelas XX. XX itu rombel ya, misal A3, A1, A2 atau kelas D gitu ya, D3 gitu ya. Kemudian nama kalian, ini kalau terlalu panjang nggak usah semuanya ditulis ya, cukup nama depannya saja nggak masalah gitu ya, atau nama panggilan kalian, atau nanti ada keterangan NIM-nya yang menunjukkan identitas kalian. Kemudian DSTU ini disetujui, ini nanti kalian langsung tulis ALX. Kemudian tanda tangan itu nanti kalian yang tanda tangan. Kemudian skalanya itu tidak usah ditulis dulu ya, karena kita belum main skala. Nah, kemudian keterangan di sini A3 tetap nomornya 01 ya, karena ini tugas 1. Nanti kalau tugas 2 diganti 02. NIM-nya kalian tulis. Nah, khusus tulis ini nanti tulisannya atau garisnya itu nanti tulisan dan garisnya ya, keterangan ada di tulisnya itu apa namanya, dibuat boleh menggunakan ini apa namanya, mal ya, mal yang kecil-kecil itu ya kalau ada. Kalau enggak ya sebisa mungkin kalian buat yang serapi mungkin ya. Begitu ya. Jadi nanti ada 3 yang harus kalian perhatikan, yaitu tugas yang pertama tentunya apa, mengikuti apa yang diinginkan di tugas ini ya. Kemudian tugas 1B juga sama, dan yang terakhir terkait dengan ukuran stuklisnya itu lihat di halaman ketiga, nanti saya jadikan satu halaman ya. Nah, saya rasa itu penjelasannya. Kemudian terkait dengan penilaian ya, ini sebentar saja. Karena per tugas itu poinnya beda-beda, jadi nanti setiap tugas akan saya berikan info detail berapa bobotnya ya. Jadi ini saya ambilkan contoh di kelas A3 ya, ini dari Farhan sampai ke Charlie ini. Nanti aspeknya ada 7 ya, dari kebersihan, konsistensi jarak, ukuran, kemudian stuklis, kerapian ya, dan keterangan pada stuklis. Hasil akhirnya itu nanti secara keseluruhan ya, berkaitan dengan layout dan tampilannya. Kemudian kejelasan gambar. Nah, ini perlu kalian perhatikan ya. Jadi nanti dalam pengumpulannya usahakan scan kalian bisa menggunakan apa, scan yang di fotokopian itu kan bisa A3 ataupun nanti pakai HP nggak masalah. Cuma pastikan bahwa itu terbaca dengan jelas ya. Pakai cam scanner dan lain sebagainya itu ya. Nah, kemudian berapa bobotnya masing-masing? Nah, kita lihat di rumusnya ya. Jadi kebersihan itu ya 10%.
kemudian konsistensi jarak 15, konsistensi ukuran 15, kemudian berkaitan dengan stuklis ini 15, kemudian kerapian dan keterangan pada stuklis itu 15, kemudian hasil akhir ini 20 ya secara keseluruhan, kemudian kejelasan gambar scan itu 10 ya. Jadi itu bobotnya ya. Nanti bisa dicermati lagi. Nah, ini hanya tugas satu ya. Jadi misal tugas 1A nanti ada poinnya sendiri, kemudian 1B nanti dinilai sendiri. Jadi nanti total nilainya ya average dari tugas 1A dan tugas 1B ya. Untuk tugas berikutnya nanti penjelasannya ada di video berikutnya. Itu saya kira teman-teman ya terkait dengan tugas pertama ini saya harapkan teman-teman dapat mengerjakan dengan maksimal. Kemudian pengumpulannya itu H-1 di setiap pertemuan ya. Jadi kalau misal di sini A3 itu hari Senin berarti pengumpulannya itu maksimal Minggu. Ya, hari Minggu. Minggunya jam berapa nanti saya tulis keterangannya di Google Classroom ya. Yang jelas minggunya Minggu malam. Oke, begitu saya kira video kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.